Sekarang masih santri, udah enggak lah ya. Sekarang sudah nggak santri Ustaz. Udah jadi dosen malah ya. Oh iya Udah Ustaz, jadi dosen. alhamdulillah Ustaz. Santri juga menjadi dosen. Jadi anggota DPD juga bisa. Beliau bilang kemanapun nanti saudara selesai dari pesantren, tercatat di jidat kalian tuh adalah alumni pesantren. Ya, artinya kalaupun masuk pesantren, jangan dikira di pesantren itu nggak belajar Pancasila, nggak belajar bahasa Indonesia, tidak belajar biologi, semuanya dipelajarin juga di pesantren. Nggak ada yang nggak dipelajarin di pesantren, semuanya dipelajari. Plusnya kita belajar agama lebih banyak porsinya ketimbang yang di umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya Deddy Iskandar Batubara di Deep Institute. Kali ini kita ngobrol-ngobrol soal santri dan pesantren. Santri dan pesantren itu dua kata yang punya makna berbeda, tapi sesungguhnya satu dengan yang lainnya itu saling memberi makna. Santri itu adanya di pesantren. Pesantren itu diisi oleh santri. Belakangan ini terminologi santri ini oleh sebahagian orang atau kelompok dianggap negatif. Bahkan ada, saya menyebutnya seperti orang gila lah itu ya, yang menyebut bahwa pesantren itu sarang dan sumber terorisme. Sebagai santri, saya protes dan keberatan karena setahu saya, selama saya nyantri di pondok, nggak pernah tuh ada pelajaran terorisme, pelajaran radikalisme, pelajaran intoleransi, nggak ada. Yang diajarkan itu semuanya yang baik-baik. Yang diajarkan itu semuanya ilmu yang bermanfaat. Bicara soal santri, Indonesia ini punya sejarah panjang soal pendidikan, dan dulu di awal-awal sebelum kemerdekaan, pendidikan yang paling banyak diminati oleh masyarakat kita itu adalah pendidikan di pesantren, dan yang tinggal di pesantren itu kemudian disebut sebagai santri. Negara juga hari ini sudah memberikan apresiasi kepada santri dengan menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Ya, untuk konteks ini tentu kita para santri harus berterima kasih kepada pemerintah yang sudah menetapkan salah satu hari dalam 365 hari kalender sebagai hari penting bagi para santri. Kepanjangan ini pembukaannya pasti, tapi nggak apa-apa. Saya ingin mengawalinya karena malam hari ini kepengen ngobrol-ngobrol dengan Ketua Santri Sumatera Utara. Nah, ada organisasi namanya Forum Komunikasi Santri Indonesia Sumatera Utara. Malam hari ini beliau hadir bersama dengan saya untuk berbincang terkait dengan santri dan pesantren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah, kaifa hal? Alhamdulillah khair Ustaz. Alhamdulillah. Santri ini, antum siapa nama lengkapnya? Maulana Limbong Ustaz. Maulana Limbong. Beliau ini Ketua Forum Komunikasi Santri Indonesia Sumatera Utara. Ismuhu Maulana Limbong. Kita tanya dulu dengan beliau, karena ini ada namanya Forum Komunikasi Santri Indonesia. Boleh cerita, akhi, ini organisasi apa, sejarahnya seperti apa, sehingga kemudian hari ini hadir di Sumatera Utara? Jadi memang Ustadz Foksi ini adalah Forum Komunikasi Santri Indonesia, artinya sebuah wadah organisasi santri yang memang latar belakangnya diinisiasi oleh beberapa alumni pesantren. Berbincang dan bermusyawarah dengan alumni pesantren, terjadilah lembaga namanya Foksi. Inilah salah satu lembaga forum santri
organisasi yang bisa merangkul santri-santri yang ada di pesantren. Tahun berapa itu, akhi? Kurang Persisnya. lebih 5 tahun ke depan, 5 tahun ke belakang, Ustadz. Jadi saya termasuk memang salah satu yang baru dibentuk, karena memang sebelumnya ketua yang lama itu sudah meninggal. Saya lah untuk menggantikan ketua Voksi Sumatera Utara. Inilah salah satu yang menjembatani santri dengan namanya organisasi Forum Komunikasi Santri Indonesia Sumatera Utara, Ustaz. Begitu, Ustaz. Akhi dulu pesantrennya di mana? Di pesantren Modern Al Mukhlisin, Ustaz, di Tanjung Merawa. Tanjung Merawa. Ma'had Al-Mukhlisin. Al-Mukhlisin, Tanjung Merawa ya. Tanjung Merawa. Tanjung Merawa. Sekarang masih santri, Bang Gala ya? Sekarang sudah nggak santri, Ustaz. Udah jadi dosen malah ya. Iya, Udah Ustaz. jadi dosen. Alhamdulillah, Ustaz. Santri juga menjadi dosen. Jadi anggota DPD juga bisa. Mau jadi apa juga bisa lah santri. Ini menarik ini, ada organisasi yang mewadahi para santri. Kalau dulu kan saya cuma dengar ada Forum Komunikasi Pondok Pesantren. Jadi yang naungin pesantren-pesantren gitu. Kalau di Sumatera Utara ketuanya Bang Puli. Sekarang ada ketua untuk santri-santri. Ya alhamdulillah kita yang para santri di Sumatera Utara hari ini sudah punya forum komunikasi. Boleh cerita nih, Akhi Maulana Limbong, visi misinya Voksi ini? Visi misi Voksi artinya hari ini bagaimana saya sendiri sebagai ketua menggagas bagaimana nanti ke depan santri-santri ini bisa menjadi seorang pemimpin, Ustaz. Artinya karena berbicara tentang santri, pernah saya dulu, Ustaz, di pesantren ditanya oleh pimpinan, beliau bilang kemanapun nanti saudara selesai dari pesantren, tercatat di jidat kalian itu adalah alumni pesantren. Sampai hari ini mendasarlah di hati saya juga, Ustadz, karena saya tetap menjadi alumni pesantren. Girohnya adalah giroh memang alumni pesantren. Pesantren itu girohnya manjat dah wajada ya. Iya, Ustadz. Itu yang pertama itu. Sungguh-sungguh, Ustadz. Iya. Jadi tersiadati dan termotivasi. Artinya ketika pun sudah tidak lagi santri menjadi alumni, tetaplah kita ingin namanya membesarkan santri, Ustadz. Baik ke tingkat kabupaten, nasional maupun ke tingkat yang lebih tinggi lagi jenjangnya, Ustadz. Kami doakanlah Akhi Maulana Limbong ini bisa bisa mengembangkan sayap organisasi ini ke seluruh wilayah yang ada di Sumatera Utara, termasuk juga ke ma'had-ma'had yang ada. Jadi agar santri dan alumni-alumni pesantren itu merasa semakin semakin kuat lah girohnya karena punya organisasi. Begitu ya, Akhi Maulana Limbong ya. Masya Allah. Kami ini mendoakanlah karena kan Akhi sekarang yang ditunjuk jadi ketuanya. Amin. Kami jadi anggota-anggota aja pun udah senang kali lah ini, Akhi Maulana. Ya. Berikutnya gini nih. Belakangan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada hal yang gak enak nih soal santri dikaitkan dengan terorisme. Seolah-olah kita yang belajar di pondok itu adalah orang-orang yang dicekoki dengan pelajaran-pelajaran radikalisme, intoleransi. Ini menurut antum seperti apa nih? Kalau menurut saya, Ustadz, memang ini kalau orang mengatakan seperti ini, saya sendiri pun tidak terima, Ustadz. Kenapa tidak terima? Karena yang diajarkan di pesantren itu tidak seperti itu. Karena di masyarakat memang kebanyakan yang tidak tahu hanya tahu-tahu saja, Ustadz. Jadi kalau menurut Ana ini adalah sebuah kata-kata yang tidak enak didengar. Penghinaan sebenarnya itu ya. Penghinaan, Ustadz. Yeah. Jadi alangkah baiknya hal-hal itu dihindari lah, Ustadz, dijauhkan lah. Namun tetap kita memberitahu kepada masyarakat maupun yang mengatakan santri itu adalah radikalisme, tapi tidak seperti itu. Tapi meluruskan lah. Jadi pesantren itu diajarkan adalah hal-hal tentang kebaikan. Ya kita di pesantren belajar mahfuzat, belajar muhadharah, Ibadah. belajar ibadah, nahwu, shorof, ya kan? Itu pelajaran kita kan? Iya, Ustadz.
Kayaknya nggak ada pelajaran kita pelajaran terorisme, nggak ada ya Nggak kan? ada, Ustaz. Nggak ada ya kan? Kita pelajarannya pelajaran akidah, pelajaran tauhid supaya la ilaha illallahnya kuat. Ya kan gitu ya kan? Benar, Ustaz. Hmm. Kan di pesantren antum gitu juga dulu ya? Iya, Ustaz. Sama kan? Sama juga, Ustaz. Ustadz-ustadz yang ngajarin juga kayaknya itu yang diajarin kan nggak ada yang Nggak ada aneh-aneh yang kan? lain, Ustaz. Paling-paling diajarin bela diri, silat, Silat, misalkan ya kan? benar, Ustaz. Nggak pernah juga kita diajarin merakit bom, nggak ada ya Nggak kan? ada, Ustaz. Makanya memang kadang-kadang ini orang yang bikin apa dugaan-dugaan gini nggak pernah masuk pesantren ya gitu jadinya gitu. Jadi nggak tahu tapi sok tahu gitu. Tapi ada juga bekas pengajar pesantren kemudian hari ini murtad justru menjelek-jelekkan kaum santri. Ini orang aneh juga ini. Karena minta supaya polisi tangkap itu orang itu. Nggak beres juga itu orang. Masa nuduh-nuduh anak-anak santri ini sebagai teroris dan lain sebagainya. Ya gitu ya, akhi ya. Wah, ini luar biasa ini. Radikalisme, intoleransi dan hal-hal buruk lainnya dilekatkan dengan santri ya. Santri. Terus untuk konteks yang begini apa yang dilakukan oleh Foxy ini dalam rangka menghempang isu-isu negatif soal santri ini? Jadi dengan adanya Foxy ini, Ustadz, ya kita menginformasikanlah kepada seluruh baik di masyarakat, kemudian di sosial, kemudian di para orang-orang yang mengatakan santri itu radikalisme, tapi nyatanya tidak, Ustadz. Ini harus kita luruskan, kita benari lah, kita benari dengan memang jangan contoh Foxy sendiri mengajak kepada baik masyarakat maupun kaum-kaum yang memang di luar, kita ajak ini loh yang diajarkan di pesantren. Ya, dengar ada program road apa namanya kayak road show keliling ya dari pesantren ke pesantren ya sekarang ya. Jadi dengan kegiatan Foxy ini kami roadshow pesantren-pesantren, mengedukasi kegiatan-kegiatan pesantren dan nanti itu disampaikan kepada masyarakat, Ustadz. Ini program kami ke depan, keliling pesantren yang terkait di wilayah-wilayah di kabupaten kota, ingin memberitahukan lah yang diajarkan pesantren itu seperti ini. Begitulah, Ustadz, kepada pimpinan-pimpinan pesantren. Masya Allah. Jadi anak-anak muda yang hari ini alumni pesantren, sesungguhnya saya ingin sampaikan juga, santri ini dengan yang non santri sesungguhnya punya kesempatan yang sama mau jadi apapun di negeri ini, ya kan? Mau jadi apa namanya pejabat boleh, mau jadi politisi boleh, mau jadi pengusaha oke, tentara iya, mau jadi polisi juga nggak dilarang. Justru kesempatannya lebih besar saya kira bagi para santri, ya gitu ya. Betul. Barangkali anak-anak santri kita yang hari ini masih belajar itu mesti kita motivasi terus itu ya. Benar, Ustaz. Supaya mereka bisa apa namanya bisa survive di masa depannya, kira-kira gitu ya, insyaallah ya. Benar, Ustaz. Sekarang ini cukup banyak pesantren yang apa namanya menawarkan program-program yang cukup baik hari ini. Mensejajarkan pendidikannya dengan kurikulum pendidikan nasional. Ya, artinya kalau masuk pesantren jangan dikira di pesantren itu nggak belajar Pancasila, nggak belajar bahasa Indonesia, tidak belajar biologi, semuanya dipelajarin juga di pesantren. Nggak ada yang nggak dipelajarin di pesantren, semuanya dipelajari. Plusnya kita belajar agama lebih banyak porsinya ketimbang yang di umum, gitu ya? Iya, Ustaz. Di dulu antum waktu di pesantren sama kan pelajarannya begitu juga ya? Sama, Ustaz. Dipelajari juga baik umum maupun pesantren, pelajaran agamanya. Iya ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz. Baiklah. Terakhir ini, apa nih pesan antum untuk para santri di Sumatera Utara? Jadi pesan ana, Ustaz, memang menyampaikan kepada santri-santri, artinya bagaimana hari ini santri ke depan agar lebih sukses dan bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di pesantren, dan sekiranya memang ada suatu cita-cita yang mau diteruskan, contoh misalnya ketika anak santri menjadi seorang politisi, kita kembangkan menjadi seorang politisi. Ketika santri menjadi seorang pejabat, silahkan menjadi seorang pejabat. Ketika santri menjadi seorang pengusaha, silahkan menjadi seorang pengusaha. Artinya di dalam pesantren itu kita sudah diajarkan
jadilah orang yang multitalenta, serba bisa. Kemanapun diletakkan santri, kita harus bisa. Inilah Ustadz. Yang penting ada di jalannya ya. Jalannya Ustadz. Pasti akan sampai. Sampai Ustadz. Mansaro alat darbi Ya, wasola. Siapa yang berada pada jalannya, dia pasti akan sampai. Ini pelajaran mahfuzat waktu di pondok dulu. Jadi manjada, wajada, mansaro, alat darbi, wasola. Ini pelajaran-pelajaran awal dulu waktu masuk pesantren. Jadi yakin anak santri juga bisa jadi apapun yang diinginkan. Gitu kira-kira ya? Iya benar Ya, Ustadz. Masya Allah. Syukran Akhi Maulana Limbong. Tahniah untuk antum yang hari ini diamanahin untuk jadi ketua santri Sumatera Utara. Iya Ustadz. Insyaallah antum diberikan kekuatan dan kemudahan untuk menjalankan organisasi ini. Amin Ustadz. Ini organisasi sosial, organisasi dakwah, organisasi kebaikan. Tentu gajinya diperoleh dari Allah. Amin Ustadz. Allah yang akan bayar dengan banyak hal. Karena bayarannya tentu bukan dalam bentuk gaji bulanan. Iya Ustadz. Insyaallah kita semua para santri tetap berada dalam bimbingan dan naungannya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, Iya akhi. betul Ustadz. Demikian Deep Institute dimanapun berada, sahabat Deep Institute dimanapun berada. Bincang-bincang saya dengan Akhi Maulana Limbong, Ketua Forum Komunikasi Santri Indonesia Sumatera Utara. Sampai ketemu lagi dalam dialog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.